Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan, dan bangun pada saat pagi ini dengan kekuatan yang baru. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-140. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali meleset saudara. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah mengingkari janji. Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah hutang. Bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji saudara? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan saudara. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah berputus asa dan berputus pengharapan. Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami, tetapi lihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan kita, karena kuasa-Nya sungguh tidak terbatas untuk menolong umat-Nya. Saudaraku, jikalau pergumulan doa kita belum juga beroleh jawaban, mari jangan kita kecewa saudara. Sebaliknya, mari kita tetap menantikan Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi contohnya, mari kita pegang ayat ini yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan perkatakan itu dengan penuh iman saudara. Ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hati kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan ini saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan luar biasa. Dan kekuatan janji firman-Nya sangat-sangat teruji. Oleh sebab itu, peganglah teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada 4 hal yang perlu kita telusuri dan pelajari tentang janji Tuhan pada saat pagi ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan itu bekerja atas dirinya sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Dan pekerjaannya itu sempurna. Dia tidak akan bekerja dengan sembarangan karena Dia adalah sempurna adanya. Termasuk dalam semua janjinya buat orang percaya.
Dia pasti akan menggenapinya. Yang kedua adalah Tuhan itu penuh kesabaran. Tuhan itu dalam menggenapi setiap perkataannya bagi kita bekerja atas dasar sifatnya yang penuh kesabaran. Dia akan sabar buat kita. Janji Tuhan pasti terjadi, tetapi manusia yang tidak sabar, saudara, maunya adalah cepat, sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak sempurna, padahal rencana dan janji Tuhan buat kita adalah sempurna. Yang ketiga adalah dalam setiap janji Tuhan selalu ada kehendak Tuhan. Dalam setiap janji Tuhan ada kehendaknya buat kita. Apa kehendaknya dalam setiap janjinya buat kita adalah kita berbalik dan bertobat. Berbalik adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan kepada Dia. Jalan yang salah harus kembali kepada Tuhan. Yang sudah jauh harus datang dan mendekat kepada Tuhan. Yang tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan harus bangun hidup yang intim dengan Tuhan. Bertobat adalah kembali pada kekudusan sesuai dengan standar Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan membuat kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Tujuan dari janji adalah hidup dari kebenaran Tuhan itu sendiri, saudara. Dan yang keempat adalah Tuhan tidak pernah berhenti melindungi kita, sebab perlindungannya itu sempurna. Saudaraku, dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari bahaya. Bahkan Dia akan menjauhkan dari segala yang jahat dan selalu membentengi kita dengan kasih setianya. Karena itu, marilah bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang tidak pernah lalai. Biarlah ya dalam hidup ini kita boleh selalu mengandalkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang menjamin kehidupan kita hari ini dan selamanya. Bersama dengan Tuhan, hidup kita ada dalam kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk mempercayai setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa untuk sabar menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji yang murni bagi kami ya Tuhan, dan Tuhan pasti menggenapinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami senantiasa mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu saat pagi ini, dan ajar kami melakukan segala firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai dan penuh dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi kami dalam segala perkara. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh birul-birul-Mu Tuhan sudah menyembuhkan. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.